Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Widya Manggala, para peserta didik baru. Suasana masih daring nak ya, karena kita belum bisa melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka ya. Tinggal nanti nunggu kabar dari dinas ya. Sebelum kita mulai pemateri untuk MPLS pertama ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing anak ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal ya. Perkenalkan dulu, nama Bapak Dodi Afran sebagai pemateri untuk materi wawasan Wiyata Mandala ya. Agama Islam, tempat tanggal lahir di Palembang Bapak ya. Jabatan Bapak sebagai staf humas, wali kelas dan guru bahasa Inggris di SMA Widya Manggala ya. Pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris. Alamat Bapak saat ini Jalan Raya Hankam, Munjul, Cibubur, Jakarta Timur ya. Baik, materi kita akan segera Bapak mulai. Yang pertama yaitu apa sih arti dan makna wawasan Wiyata Mandala ya. Disimak baik ya. Disimak baik-baik. Wawasan ya. Kata wawasan itu merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat ya. Wiyata itu pendidikan. Mandala itu tempat atau lingkungan Wiyata Mandala atau lingkungan ya. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan ya. Unsur-unsur Wiyata Mandala, apa saja unsur-unsurnya nak? Nah, tentunya ada sekolah. Yang pertama ya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada antar guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi ya. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang terakhir adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Itu unsur-unsur Wiyata Mandala. Berikutnya B ya. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar ya, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM ya, proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan antara lain apa? Yang pertama nak, tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat adalah kemampuan berkarya. Yang C, fungsi sekolah. Apa sih fungsi sekolah nak? Nah, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM ya, proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dalam suasana yang dinamis. Berikutnya C, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa saja nak? Ini dia ciri-ciri sekolah. Yang pertama adalah ada guru dan siswa ya. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ya. Berikutnya adalah prinsip sekolah ya. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik ya. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada ya. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan.
Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Apa saja, Nak? Prinsip-prinsipnya. Yang pertama, sekolah sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup, ya. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, ya, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, ya. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran, ya, Nak, ya. Ya, Bapak mati bagaimana dulu, ya. Nah, pendidik dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Nah, di sini maksudnya seorang pendidik, ya, itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi menjadi pendidik sekaligus menjadi orang tua di sekolah, ya. Jadi sekolah itu tempat rumah kedua bagi kalian, orang tua kalian kedua di sekolah, ya. Itu para pendidik, guru, ya. Yang ketiga, sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge, ya, kemampuan, maupun transfer of experience, ya, atau pengalaman, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. Ya, berikutnya adalah F. Penggunaan sekolah. Sekolah itu buat apa sih, Nak, ya? Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat, nah, apa saja di sini? Ajang promosi, ya, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya atau berhubungan dengan pendidik, ya. Tidak ada berhubungan dengan pendidikan maksudnya di sini. Jadi tidak boleh, dilarang, ya. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak, karena memang area bebas rokok, ya. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi di Indonesia sudah diatur agama, ya. Jadi kalau agama-agama yang sesat itu tidak boleh. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Sekolah sebenarnya tidak boleh buat politik, buat kampanye, ya. Hanya boleh buat kampanye kalau kalian misalkan pemilihan OSIS, nah bolehlah kampanye, ya. Tapi bukan politik dalam arti tanda kutip, ya. Nomor 5, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, ya. Itu dilarang. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Nah, yang G, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, ya. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, ya. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembimbingan kesadaran hukum bagi siswa, ya, dan sebagainya. Bapak singkat saja, ya, Nak, ya. Berikutnya adalah H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala, ya. Apa, Nak, tugasnya, ya? Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dalam tanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dengan dan peran serta masyarakat, ya. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama apa? Melaksanakan program-program yang telah disusun beserta komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat, ya. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, sarpras, ya, dan perangkat lunak atau
peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain sebagainya ya. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidensial ya, yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan sebagainya. Ini namakan ekskul ya, ekstrakurikuler. Yang terakhir, Wiyata mekanisme dalam pelaksanaan mandala. Nah, dalam rangka pelaksanaan Wiyata mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat dihilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut ya. Tahap preventif, yang tadi preventif ya, untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah ya, melalui apa? Yang pertama adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. Yang B, menciptakan suasana yang harmonis antar pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang C, membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah dan sebagainya ya, menghilangkan bentuk-bentuk peloncoan pada saat MOS, MOPD ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga tahap represif ya. Ini yang telah dilakukan ya, represif itu. Kalau tadi preventif, mencegah. Kalau ini yang telah dilakukan, apa tindakannya? Tindakannya yaitu kalau siswa melanggar peraturan sekolah, kita harus yang A, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua, pendidik, dan atau pendidik pembinanya. Yang B, membatasi area tempat terjadinya aksi. Yang C, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah dan sebagainya ya. Demikianlah penjelasan Bapak ya. Demikianlah penjelasan Bapak tentang Wiyata Mandala ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Mudah-mudahan kita segera akan terrealisasi pertemuan pembelajaran tatap mukanya ya nak ya. Doakan saja karena kita masih daring sejauh ini, nunggu instruksi dari pemerintah ya. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu di nanti pas pembelajaran proses KBM berlangsung ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih anak-anakku.